Oke, balik lagi sama gue Ali di channelnya Aldi Faisal SA, channel yang biasa ngebahas seputar game, perangkat game, dan gameplay lainnya lah, pokoknya seputar gaming aja lah. Oh iya, buat kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa di subscribe, di like ya, supaya channel ini makin bisa berkembang gitu. Ini monitor jelek amat ya. Pengen beli monitor nih. Ada nggak ya budget 3 jutaan, refresh rate-nya tinggi, resolusinya udah HD. Ya syukur-syukur sih kalau bisa udah curve ya, udah melengkung gitu. Ada nggak ya? Coba deh gue cari. Monitor murah 165 Hz, budget 2 jutaan, ada nggak ya? HD. Nah, ada. Bagus. Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas ya monitor murah udah 165 Hz. Nah, itu udah DisplayPort, nah udah curve 27 inch dengan harga 2 jutaan. Wow, untuk kaum kere kayak gue gini, nah ini udah sangat-sangat mewah gitu. Dengan harga segitu gue udah bisa dapat monitor yang udah 27 inch, 165 Hz dan curve. Monitor apa nih? Yaitu monitor SPC ya. Mungkin sebelumnya ada generasi ke-1, kedua dan ketiga ya. Generasi ke-1 itu cuma 75 Hz, nggak ada DisplayPort-nya. Dan generasi yang keduanya itu udah bisa 165 Hz dan ada DisplayPort-nya. Nah, dari pihak SPC ini mungkin udah mengupgrade lagi ya spesifikasinya. Sekarang udah makin membaik gitu. Yang di generasi 2 itu biasanya ada garis merah di pinggir-pinggir monitornya, tapi kali ini nggak ada. Dan kita lihat dulu dari dusnya. 27 inch. Ini udah 1 milisecond, udah HD, udah curve ya. Terus saving energy ya irit ya, 165 Hz. Nah, ini udah wow sekali, udah di harga 2 juta ini. Sebenarnya untuk para gamer kayak gua, monitor ini tuh di harga segini udah cukup bagus banget. Tapi untuk para editor-editor ya, editing buat yang ngedit di wedding atau buat ngedit foto atau video lah, ini gua nggak rekomendasiin karena bukan kecerahan, karena akurasi warnanya itu nggak bagus gitu. Jadi kalau untuk editing itu diperlukan sRGB yang tinggi akurasinya gitu. Dan mungkin panelnya juga kan udah IPS ya, mungkin kalau ini masih VA. Tapi untuk para gamer ini tuh bener-bener bagus banget gitu. Kalau di harga segitu itu udah mantep. Dan monitor ini dikirim langsung oleh officialnya SPC di Tokopedia. Dan seperti apa monitornya? Oke, mungkin kita bisa langsung lihat aja ya dari packingannya, dari mulai packingannya kita lihat aja. Oke, let's go. Oke, untuk packingannya sendiri yang pertama tuh dilapisi oleh bubble wrap, setelah itu dilapisi oleh dus, dan packingannya ini lumayan rapat ya, lumayan rapih. Cuma sayangnya aja nggak di packing pakai kayu. Jadi memang ada keraguan buat gua kalau misalkan pengiriman ini takut ada kerusakan gitu. Tapi tenang aja, di dalam itu ada styrofoamnya, jadi kemungkinan rusaknya tuh kecil. Untuk harganya sendiri bervariasi mulai dari 2,5 juta sampai 2,650 tergantung generasi yang kita pilih. Tapi gue sarankan pilihlah generasi yang paling baru karena refresh rate-nya beda jauh dan harganya tuh bedanya sedikit banget, antara 100 sampai 200 ribuan. Dan yang gue beli ini generasi yang paling baru, nggak tahu ya generasi ketiga atau keempat. Intinya dia udah DisplayPort dan 165 Hz dan modelnya nggak ada list merahnya. Monitor ini mempunyai ukuran 27 inch dengan resolusi HD dan layar yang melengkung atau curve. Untuk response time-nya sendiri dia udah 1 milisecond dengan refresh rate 165 Hz. Untuk panelnya sendiri dia udah memakai VA, sehingga kalau misalkan dilihat dari tampak atas, bawah, kiri, kanan itu tidak berubah sama sekali. Untuk kelengkapannya sendiri kita cek dulu. Yang pertama tuh ada adaptor, kabel HDMI untuk PC kalian yang belum ada DisplayPort-nya, kabel power untuk disambungkan ke adaptor, kaki dari stand monitor yang terbuat dari bahan besi, tiang stand monitor yang terbuat dari besi juga,
kabel DisplayPort yang bertujuan untuk unlock 165 Hz, dan baut-baut yang berfungsi untuk merancang atau merakit si kaki atau stand monitor. Dan pastinya ada kartu garansi dan buku panduannya juga. Oke, mungkin kita lepas monitornya, kita buka lalu kita pasang ya sekarang. Karena monitornya tipis dan melengkung, gua agak berhati-hati masangnya karena takutnya ada yang rusak. Dan ini bentuk dari monitornya sendiri sebelum dipasangkan kaki. Nah, curve-nya udah kelihatan ya, melengkung-melengkungnya. Kayaknya monitor ini lebih tipis ya pinggirannya dari generasi sebelumnya. Jadi memiliki tampilan yang lebih bagus dari generasi sebelumnya. Itu menurut gua, nggak tahu karena gua belum lihat secara asli ya generasi sebelumnya, secara langsung. Dan untuk portnya sendiri ada port audio, port USB, port HDMI, DisplayPort, dan port untuk powernya. Oke, sekarang kita rancang aja monitornya. Kita langsung rakit kaki monitornya atau standnya supaya monitornya bisa langsung kita pakai. Oke, sekarang monitornya udah beres kita pasang. Sekarang udah bisa kita tes main game dan nonton film.